Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 21. Dev mengerutkan kening. Saya benar-benar penghuni di sini. Saya memiliki kunci rumahnya. Dev berkata lalu mengeluarkan kuncinya. Kunci ini diberikan kepada Dev oleh Juansu. Kunci emas itu bertatahkan logo Villa Bumi Indah. Itu sangat halus. Dan keaslian kunci bisa dilihat sekilas. Penjaga keamanan mengambil kunci dan menatap Dev lagi katakan, dari mana kunci ini berasal? Ini adalah kunci Villa Puncak Bukit di Bumi Indah. Villa ini yang paling mahal dimiliki oleh Tuan Su. Bagaimana mungkin kunci ini ada di tanganmu? Dev tercengang ketika mendengarnya. Dia tidak berpikir bahwa villa yang diberikan Juan kepadanya adalah yang paling mahal di Villa Bumi Mas. Hadiah ini benar-benar tidak kecil. Dev berkata dengan jujur, kunci ini memang diberikan oleh Tuan Su padaku. Omong kosong. Saya pikir Anda benar-benar mencuri kunci ini atau mengambilnya. Bagaimana mungkin Tuan Su bisa memberikan kunci ini kepadamu? Penjaga keamanan berteriak keras, lalu melambaikan tangannya. Dan 4 atau 5 penjaga mengelilinginya. Jaga mereka. Aku akan menelepon. Penjaga keamanan memberi perintah sekarang. Dan kemudian buru-buru pergi dengan kunci itu. Melihat ini, Edward buru-buru menarik Celine keluar dari taksi. Dan sopir taksi juga ketakutan meletakkan barang-barang Dev dan pergi. Celine yang tidak bisa melihat. Dia hanya bisa bertanya dengan curiga. Dev, ada apa? Apa yang terjadi? Dev mencoba menenangkan Celine Bu. Tidak apa-apa. Kita akan masuk setelah beberapa saat. Ini hanya pemeriksaan rutin. Keamanan Villa Bukit Indah memang sangat ketat. Tentu saja. Ini adalah area villa terbaik di Hongcheng. Ibu sudah bisa mencium aroma bunga di sini. Celine tampak bersemangat. Edward menatap Dev dengan marah. Sekarang, mereka dihentikan dan dikelilingi oleh keamanan. Jelas ada yang tidak beres. Dia tidak percaya bahwa Dev memiliki teman yang meminjamkannya sebuah rumah di Bukit Indah. Pada saat ini, Mercedes-Benz hitam perlahan berhenti di depan Dev dan orang tuanya. Hei, bukankah ini Dev? Sedang apa keluargamu datang ke sini dengan begitu banyak barang? Apakah kalian akan pindah ke Villa Bukit Indah? Pintu terbuka dan Jackie turun dari kopilot, menatap Dev dengan ekspresi sarkastik. Kemudian Sunshine dan Yuna juga turun dari mobil. Mereka bertiga tertawa melihat keluarga Dev. Mereka juga datang ke Villa Bukit Indah terutama karena Sunshine ingin memamerkan rumah pernikahan yang dibeli Navarro di Villa Bukit Indah. Jadi dia membawa Jackie dan Yuna ke sini. Akibatnya, kebetulan melihat adegan seperti ini. Mereka bertiga ingin sekali menonton adegan Dev dan keluarganya diusir. Dev melirik ketiga orang itu dengan dingin dan mengabaikan mereka. Sunshine bertanya kepada seorang penjaga keamanan, apa-apaan ini? Penjaga keamanan tidak berani menyinggung Sunshine ketika dia melihat bahwa Sunshine berpakaian indah dan mengendarai Mercedes-Benz dan berkata dengan suara rendah, Nona, orang-orang ini mengatakan bahwa mereka adalah penghuni Villa Bukit Indah, dan mereka bahkan mengeluarkan kunci villa. Kapten curiga bahwa kunci itu diambil atau dicuri oleh
mereka. Jadi dia pergi untuk memverifikasi. Begitu kata-kata penjaga keamanan keluar, ketiganya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Dev, kamu benar-benar berbakat mencuri kunci villa dan berlari ke sini. Lalu mengatakan bahwa kamu adalah penghuni di komunitas ini. Apakah kamu sendiri yang bodoh? Atau apakah kamu memperlakukan orang lain sebagai orang yang lebih bodoh? Jaki tersenyum, matanya penuh ejekan. Yuna tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu tahu berapa harga villa di sini? Bisakah kamu membelinya dengan penyapu jalan tuamu? Kamu tidak akan bisa membeli villa di sini bahkan selama 100 tahun. Sanshan menunjuk Dev dan berkata cepat dan usir orang-orang ini. Terutama orang ini. Dia adalah mantan tahanan dan baru dibebaskan hari ini. Jika kamu membiarkannya masuk, itu akan mempengaruhi reputasi Villa Bukit Indah. Bab 22. Ketika beberapa satpam mendengar ini, mereka semua menjadi gugup dan mengeluarkan tongkat mereka. Jika Dev benar-benar seorang mantan tahanan yang baru saja dibebaskan, para penghuni di komunitas ini pasti akan merasa tidak nyaman ketika mengetahuinya. Jaki memandang Edward sambil mencibir Dev. Mengapa kamu tidak keluar dari sini bersama ibumu yang buta dan penyapu jalanmu? Apakah kamu benar-benar membutuhkan penjaga keamanan untuk mengusirmu pergi? Apa katamu? Dev mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia mendengar Jackie berbicara tentang orang tuanya. Kenapa? Apakah kamu masih ingin memukulku? Jackie tidak takut sama sekali. Dia tidak bisa menahan tawa dan berjalan ke arah Dev. Aku tahu kamu belajar bela diri di penjara. Tetapi apakah kamu tahu ini tempat apa? Apakah Anda berani melakukannya? Percaya atau tidak, saya mengirim Anda masuk. Jackie tampak arogan dan mendorong Dev dengan keras. Selin meraih lengan Dev dan berkata dengan suara memohon, Dev, ayo pergi. Kita pergi dari sini. Dia takut Dev akan membuat masalah. Dia juga tahu bahwa Dev baru saja dibebaskan hari ini dan memiliki catatan kriminal. Jika dia masuk penjara lagi karena perkelahian, Selin benar-benar tidak akan memiliki keinginan untuk hidup. Pada saat ini, wajah Edward membiru karena marah, dan dia memelototi Dev dan berkata, jika kamu tidak mengambil barang-barangmu dan kembali, kamu akan malu sendiri. Edward mulai mengemasi barang-barangnya dan hendak berjalan kembali dengan punggungnya. Dia benar-benar tidak mampu kehilangan harga dirinya. Jackie memarahi Dev dengan keras, hahaha, cepatlah. Biarkan aku melihatmu. Aku pasti akan membalas dendam atas tamparan itu. Oke, cepat masuk ke mobil. Bicaralah dengan orang seperti mereka. Kamu akan kehilangan harga diri. Sanshan memanggil Jackie. Lalu mereka bertiga masuk ke mobil dan langsung melaju ke area Villa Bumi Indah. Dev membujuk Selin untuk tidak khawatir, Bu. Tunggu sebentar. Villa ini benar-benar dipinjamkan kepadaku oleh seorang teman. Tunggu apa? Menunggu beberapa saat untuk dipermalukan dan dipukuli. Edward berteriak pada Dev. Dev membuka mulutnya untuk membantah dan ingin bertengkar dengan ayahnya. Tetapi melihat rambut putih ayahnya, kata-kata Dev sampai ke bibirnya dan dia menelannya kembali. Pada saat ini, Kapten Keamanan dengan kunci berlari kembali dengan tergesa-gesa. Dan setelah melihat Dev, dia langsung menyanjung Tuan Chen. Saya benar-benar minta maaf. Kami melakukan kesalahan. Maaf.
Sekarang kami akan mengantar kalian semua masuk ke dalam villa. Setelah selesai berbicara, Kapten Keamanan berteriak pada penjaga keamanan, dengan tongkat singkirkan tongkat kalian. Bawa mobil, dan bawa keluarga Chen menuju villa di puncak. Oke, beberapa penjaga keamanan mengangguk dengan tergesa-gesa. Lalu, kembali dengan mobil, memasukkan barang-barang ke dalam mobil, dan mengantar keluarga Dev ke Villa Bukit Indah. Di dalam mobil, wajah Edward berubah malu. Dia ingin berbicara dengan Dev, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dev, kurasa itu tidak benar. Teman macam apa yang berani meminjamkanmu villa seperti itu? Selin sedang duduk di mobil, mencium aroma bunga di area villa Bumi Indah dengan bersemangat. Bu, jika kamu punya kesempatan, aku akan membiarkanmu bertemu dengan temanku. Dev tahu bahwa Selin penasaran. Jadi dia berencana mencari kesempatan bagi Yuki untuk bertemu orang tuanya di depan sebuah villa di tengah gunung di Bumi Indah. Mobil Sunshine berhenti, dan ketiganya turun dari mobil. Sunshine, kamu sangat beruntung. Villa ini sangat mewah. Dan dengan pemandangan ini, jika saya memiliki rumah seperti ini, saya akan rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Yuna memandangi villa di depannya dengan iri di matanya. Ada apa? Villa Bukit Indah ini memang mahal. Tetapi, semakin tinggi letaknya, semakin mahal harganya. Yang paling mahal adalah villa di puncak. Saya tidak tahu itu dibeli oleh orang besar siapa. Sunshine berkata sambil melihat ke arah puncak gunung. Bab 23. Pada saat ini, sebuah mobil lewat di depan mereka. Jendela terbuka. Terlihat wajah Dev dengan seringai di wajahnya. Dia melihat ke ketiganya. Jaki orang pertama yang melihat Dev dan berteriak keras, "Dev, bukankah pria di dalam mobil itu Dev?" Sunshine dan Yuna juga melihat Dev saat ini. Melihat seringai di wajah Dev, Sunshine sangat marah. Sunshine meraung. Bagaimana orang ini bisa masuk? Apakah penjaga keamanan itu membiarkan sampah itu masuk ke dalam komunitas? Yuna mengerutkan kening, tampak bingung. Mungkinkah Dev benar-benar penghuni di komunitas ini? Tidakkah kamu melihat bahwa sopir yang mengantar mereka masuk itu adalah seorang penjaga keamanan? Mereka terus berkendara ke atas gunung. Apakah villa mereka berada di atas sana? Jaki juga mengangkat kepalanya, menyaksikan kendaraan itu melaju semakin jauh, semakin tinggi, dan tinggi. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin bagi Dev untuk membeli rumah di sini. Aku paling tahu detail tentang keluarganya. Sunshine dengan keras menyangkal hal itu. Dia tahu bahwa Dev sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli rumah di sini. Yuna menganalisisnya dengan cermat. Mungkinkah villa itu akan diberikan kepadanya dari keluarga Su? Saya ingat sepertinya Tuan Su berkata bahwa Dev telah menyelamatkan hidupnya. Itu mungkin saja. Jaki mengangguk. Dev itu hanya bisa omong kosong dan tidak memiliki apapun. Tetapi sepertinya dia benar-benar telah menyelamatkan hidup Tuan Su. Kalau tidak, Dev pasti sudah mati di Hotel Regal hari ini. Sunshine menggertakkan giginya, lalu membuka pintu mobil dan naik. Lalu berkata, "Kita ikuti dia untuk melihat." Sunshine harus memeriksa untuk melihat apakah Dev benar-benar memiliki rumah di Bumi Indah ini. Mercedes-Benz Sunshine mengikuti dari belakang, menyaksikan Dev dan yang lainnya mengemudi sampai ke puncak gunung. Ini, Villa Dev ini bukankah villa yang paling mahal di puncak gunung?
Kan, Yuna memandangi mobil di depannya yang melaju sampai ke puncak gunung dan berkata dengan kaget. Jaki tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin dia memiliki villa di puncak gunung? Villa itu bernilai setidaknya seharga 100 juta yuan. Bahkan jika keluarga Chen menjual organ tubuh mereka tidak akan mampu membelinya. Bahkan, jika itu diberikan oleh keluarga Su, itu tidak mungkin cukup murah hati untuk memberikan rumah senilai 100 juta yuan. Namun segera, mobil di depan mereka benar-benar mencapai puncak gunung. Akan tetapi Sanshan dan Mercedes-Benz mereka dihentikan. Halo Nona, Anda tidak bisa masuk karena ini adalah tempat pribadi. Seorang penjaga keamanan menghentikan mobil. Sanshan, Dev telah mengetahui bahwa Sanshan dan yang lainnya mengikutinya di belakang. Melihat mereka dihentikan, seringai muncul di wajah Dev. Setelah mencapai puncak gunung, seluruh puncak gunung dikelilingi oleh awan dan kabut. Villa itu seperti villa di negeri dongeng. Edward dan Dev tercengang oleh pemandangan ini. Sementara Celine yang tidak bisa melihatnya. Dia bisa merasakan udara segar di sekitarnya. Dan wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Beberapa penjaga keamanan memindahkan barang-barang Dev dan keluarganya ke dalam rumah. Dan sebelum pergi, Kapten Keamanan meminta maaf lagi kepada Dev. Bu, kita akan tinggal di sini. Di masa depan, udara di sini sangat bagus dan cocok untuk dirimu memulihkan diri. Davewe meraih tangan Celine dan berjalan menuju villa. Ketika Edward memasuki villa, dia tercengang. Dia belum pernah melihat pemandangan yang luar biasa dalam hidupnya. Pada saat ini, Edward membuka mulutnya. Dia ingin meminta maaf kepada Dev, meskipun dia sudah salah paham. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Edward tetap tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah berjalan di sekitar rumah, Dev berkata, "Ayah, Ibu, aku akan mengajakmu jalan-jalan untuk mengenali sekitar supaya Anda tidak tersesat di masa depan." Baiklah, baiklah. Beritahu Ibu tentang itu. Meskipun Ibu tidak bisa melihatnya, Ibu masih bisa merasakannya. Wajah Celine penuh kerutan saat dia tersenyum. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan matamu. Dev membawa orang tuanya keluar dari villa dan mengagumi pemandangan dari puncak gunung. Bab 24. Bertemu orang tua. Saat mengajak Celine berjalan-jalan di sekitar, Dev merasakan sedikit kesegaran dari lingkungan sekitar yang juga bercampur dengan aura. Mengetahui bahwa memerlukan aura untuk berkultivasi. Dev sangat senang. Aura di sini jelas jauh lebih kaya daripada yang di bawah, yang cukup bermanfaat bagi Dev untuk berlatih. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Celine bertanya, "Apa katamu?" Dev tersenyum tipis. "Oh, tidak apa-apa. Aku bilang ini tempat yang bagus untuk beristirahat." Ketika mereka berbelok ke jalan dari mana mereka datang, mereka menemukan bahwa Sanshan dan yang lainnya masih belum pergi. Pada saat ini, mereka bertiga melihat Dev muncul, dan semua memusatkan perhatian mereka pada Dev. Dev memandang Sanshan dan yang lainnya dengan mencibir. Beberapa orang dipisahkan oleh gerbang di tengah, tetapi gerbang ini menjadi simbol dari dua identitas. Dev menatap ketiganya dengan tatapan jijik di matanya. Melihat Dev seperti itu, Sanshan menggertakkan giginya karena marah.
Dia tidak bisa mengerti bagaimana Dev ini bisa menjadi penghuni villa di puncak bukit. Dev, temanmu ini sangat baik. Dia bersedia meminjamkanmu villa yang bagus. Ketika dia punya waktu, mintalah temanmu untuk makan bersama kita. Oke, Dev mengangguk. Selin tidak tahu bahwa Sunshine ada di depannya. Jadi dia berkata kepada Dev, "Sial, ternyata dipinjami. Kupikir itu miliknya." Ketika Sunshine mendengar ini, dia merasakan banyak kegembiraan di hatinya. Jackie mengambil ponsel dan menunjukkan informasi di layar dan berkata, "Saya meminta seorang teman untuk mencari tahu. Ternyata, villa ini milik keluarga Su. Sepertinya Dev meminjamnya untuk berpura-pura menjadi hebat." Yuna mencibir orang ini, menyelamatkan nyawa Tuan Su. Ini adalah rencana untuk memakan keluarga Su seumur hidup. Dia bahkan meminjam villa untuk berpura-pura menjadi hebat. Mereka bertiga memandang Chen Ping dengan jijik dan tidak lagi memiliki perasaan kerdil sekarang. Dev yang mendengarkan ejekan masam dari ketiganya. Dia melambaikan tangannya ke arah ketiganya. "Meskipun saya hanya meminjam villa, saya lebih baik dari kalian semua. Jika Anda memiliki kemampuan, naiklah ke atas." Sunshine meludah dengan keras dan berbalik. "Dev, jangan berpuas diri dulu. Aku tidak percaya keluarga Su akan melindungimu selama sisa hidupmu." Mereka tidak suka cara Dev memandang mereka seperti ini. Setelah Selin mendengar suara Sunshine, dia membujuk Dev, "Dev, jangan berhubungan dengan Sunshine itu di masa depan. Wanita seperti itu adalah ular dan kalajengking. Siapapun yang mendekat akan digigit." "Baik, Bu. Kalau begitu, ayo kita berkeliling lagi." Dev memimpin Selin dan berbalik, dan Edward mengikuti di belakang dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah lelah berbelanja, Dev sekeluarga kembali ke villa untuk beristirahat. Pada saat ini, sebuah Porsche merah berhenti di pintu masuk villa. Dev melihat bahwa Yuki yang ada di sini. "Nona Su, ada apa kamu di sini?" Dev bertanya dengan heran. Yuki berkata kepada Dev, "Jangan selalu panggil aku Nona Su. Nona Su, aku punya nama. Panggil saja aku Yuki." "Saya mendengar bahwa penjaga keamanan di sini menelepon dan mengatakan bahwa mereka curiga bahwa Anda telah mencuri kunci villa dan menghentikan Anda. Saya takut terjadi salah paham. Jadi saya langsung bergegas." Ketika Dev melihat bahwa Yuki datang ke sini khusus untuk masalah ini, dia bersyukur untuk sementara waktu tidak masalah. Kesalahpahaman itu telah diselesaikan dengan baik, tetapi ada sesuatu dan saya butuh bantuan Anda. "Ada apa? Katakan saja padaku." Yuki mengangguk. Dev berkata dengan suara rendah, "Saya memberitahu orang tua saya bahwa villa ini dipinjamkan oleh seorang teman. Kebetulan Anda ada di sini. Jadi masuklah dan bantu saya menjelaskan. Katakan saja bahwa Anda meminjamkan villa ini kepada saya. Saya tidak ingin orang tua saya tahu tentang banyak hal. Itu mudah dilakukan, Su." Yuki tersenyum sedikit ketika untuk berjalan di dalam villa. Setelah mengambil 2 langkah dia berpikir. Yuki tiba-tiba menoleh untuk melihat Dev. "Kira-kira apa yang orang tuamu pikirkan setelah bertemu denganku?" Dev kehilangan kata-kata dan terpana di tempat. Bab 25. Hanya bercanda denganmu. Itu ternyata membuatmu gugup. Yuki tersenyum dan berjalan ke villa. Dev tersenyum masam lalu mengikutinya. Faktanya, setelah Yuki baru saja mengatakan apa yang orang tuanya pikirkan tentang dia, hati Dev benar-benar berdebar.
Dia hanya orang biasa yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan Yuki adalah putri, pewaris kekayaan dari keluarga Su. Perbedaan antara identitas keduanya terlalu besar. Jadi Dev sedikit takut memasuki villa. Dev langsung berkata pada Edward dan Celine untuk memperkenalkan Yuki ayah. Ibu, ini temanku yang meminjami aku villa. Yuki, Su. Begitu mereka mendengar bahwa teman yang meminjami villa ini ada di tempat, Celine dan Edward yang sedang duduk di sofa buru-buru berdiri. Yuki menyapa dan berkata dengan sangat sopan, "Halo, Paman." "Halo Bibi. Aku datang terburu-buru. Jadi aku tidak sempat membeli hadiah untuk kalian berdua. Nona Su sangat baik. Anda sudah meminjamkan villa yang bagus untuk keluarga Chen kami. Keluarga kami tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami tidak akan pernah bisa tinggal di sini. Villa yang sangat luar biasa dalam hidup kami." Celine tampak rendah hati. Setelah berbicara, dia mendorong Edward di sebelahnya. "Patua, cepat, tuangkan teh untuk Nona Su." "Oh." Edward mengangguk dengan tergesa-gesa. Edward tampak bodoh. Sekarang dia benar-benar tidak menyangka Save memiliki teman yang begitu cantik. Dan melihat pakaian dan temperamen Yuki, dia pasti putri dari keluarga besar. Dan dia juga pasti dari keluarga kaya. Jika tidak, mungkin dia bisa membeli villa di Bumi Indah. Jika Edward tahu bahwa Yuki adalah putri Juansu, orang terkaya di Hongcheng, dia akan lebih terkejut. "Paman tidak perlu repot. Aku akan melakukannya sendiri." Yuki bergegas menemuinya, dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan kemudian menuangkan secangkir teh jujube merah untuk Edward dan Celine. Ini adalah rumah Yuki. Tentu saja dia tahu di mana semuanya. Yuki meletakkan teh di depan Edward dan Celine, dan berkata, "Paman, Bibi, ini teh jujube merah. Rasanya manis samar, tetapi sangat efektif dalam menurunkan lipid dan tekanan darah. Sangat cocok untuk diminum. Orang tua Anda, Nona Su, terlalu sopan. Meskipun saya tidak bisa melihat Anda, tetapi saya tahu dari suara Anda bahwa Nona Su adalah wanita cantik yang hati yang baik. Jika ada yang bisa menikahi Nona Su, itu akan menjadi berkah dalam 8 kehidupan." Kata-kata Celine mengandung sesuatu. Tidak peduli apa identitas Yuki, untuk dapat meminjamkan villa mahal seperti itu kepada Dev, itu membuktikan bahwa dia tidak membenci Dev, dan bahkan memiliki kesan yang baik kepada Dev. Jika tidak, siapa yang akan menjadi teman yang akan meminjamkan villa mahal seperti ini? Kata-kata Celine mengandung harapan. "Mari kita lihat jawaban dari Yuki." "Bibi, bagaimana saya bisa sebaik yang Anda katakan? Pada kenyataannya, saya memiliki temperamen yang buruk. Bahkan Dev mengatakan bahwa saya judes. Dan bahkan Dev meneriaki saya." Bagaimana mungkin Yuki tidak mengerti arti kata-kata Celine? Jadi dia tersenyum dan menjawab setengah bercanda, "Benarkah?" Celine tertegun dan segera melambai kepada Yuki. "Nona Su, jika Anda bertanya kepada saya, sebenarnya Dev biasanya cukup jujur. Tetapi kadang-kadang dia terlihat seperti keledai yang keras kepala. Dia itu seperti ayahnya. Begini saja, jika suatu hari dia berani meneriakimu lagi, katakan saja padaku, dan aku akan memberinya pelajaran untukmu." Ketika Yuki mendengar ini, dia terkikik seperti keledai yang keras kepala, sambil tertawa. Yuki tidak
lupa menatap Dev. Itu membuat Dev terlihat malu. Bu, jangan bicara omong kosong. Temanku orang yang sibuk. Tidak ada waktu untuk duduk dan mengobrol denganmu. Dev berencana untuk membiarkan Yuki pergi. Jika tidak, dia mungkin tidak tahu apalagi yang akan dikatakan oleh Selin. Tidak masalah. Aku suka mengobrol dengan Bibi. Yuki kemudian duduk di sebelah Selin. Kali ini, Selin tidak bisa menutup mulutnya dengan senyum. Meraih tangan Yuki. Dan keduanya mulai mengobrol selama lebih dari 2 jam. Baru ketika hari mulai gelap, Yuki akhirnya pamit. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.